Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqrar bihi wa tauhidan wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Yaqul Rabbuna azza wa jalla fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Alhamdulillah, Bapak-bapak, Ibu-ibu, jamaah kaum muslimin dan muslimat yang kami muliakan, senang berjumpa lagi di kesempatan hari haji berbahagia ini guna melanjutkan pengajian rutin kita dalam pembahasan kitab Bulughul Maram, Kitabul Jami' karangan Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahmatullah. Ibu-ibu, bapak-bapak, juga kita terus berdoa semoga Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk merasakan Ramadan di tahun ini. Amin ya Rabb. Karena tinggal beberapa hari lagi ke depan, insya Allah Ta'ala kita akan kedatangan tamu yang mulia, yaitu Syahrul Ramadan. Semoga Allah Rabbul Alamin berkenan memberikan kesempatan untuk kita berjumpa dengannya di tahun ini. Bapak Ibu sekalian, kita masih dalam kelanjutan pelajaran rutin kita tentang anjuran untuk berbuat baik. Anjuran untuk berbuat baik. Jadi Ibu-ibu sekalian, Bapak-bapak, jamaah sekalian, Islam itu tidak hanya membimbing kita untuk seorang hamba menjaga hubungan dengan Allah. Islam ajarannya tidak hanya fokus untuk menjaga hubungan seorang hamba kepada Allah dalam bentuk ibadah, tapi Islam juga datang untuk memberikan anjuran, dorongan, perintah untuk kita berbuat baik kepada sesama. Jadi ada namanya al-ihsan ilal khalq wal ihsan ilal khaliq. Berbuat baik kepada Allah dengan cara kita beribadah, sholat, puasa, zakat, haji, umroh, dan lain-lain sebagainya. Ada juga Pak al-ihsan ilal al-khalq, berbuat baik kepada sesama manusia. Maka di hadapan kita ini beragam dari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang memberikan hasungan, dorongan kepada kita untuk berbuat baik. Di pertemuan yang lalu telah kita sebutkan hadis Abu Dzar radhiyallahu taala. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam,
idza tabakhta maraqatan fa'aksir ma'aha wa ta'ahad jiranak. Katanya, kalau kamu masak daging, maka perbanyak kuahnya. Kemudian perhatikan dan berikan kepada tetangga. Sampai segitunya Islam. Ya, cuman kan di saat-saat sekarang ini nggak mungkin kalau kita kasihkan tetangga kuah doang, nanti marah dia. Ini tetangga saya ngeledekin kali atau gimana? Ya, ini betul-betul perumpamaan yang begitu dalam yang diberikan oleh Nabi sampai segitu. Kalau kita memang masak daging dan itu sedikit, ya, yang paling tidak kalau kita nggak bisa berikan daging tersebut kepada saudaranya kita, yang paling minimal berikan kuahnya. Kenapa? Karena dia udah mencium aroma enaknya dari masakan kita, ya sudah kecium baunya, maka termasuk dari bagian adab Islam untuk kita berikan, ya, apa yang kita masak tersebut kepada tetangganya kita. Ini perkara yang dianjurkan, nggak wajib, ya, nggak wajib. Cuman perkara yang sangat-sangat dianjurkan. Apalagi saudaranya kita, tetangganya kita, itu adalah orang yang tidak berkemampuan. Kok bisa-bisanya kita hidupnya kenyang terus, sementara tetangganya kita dalam keadaan lapar, dalam keadaan membutuhkan, bukan tangannya kita. Jadi Bapak Ibu sekalian, tolong diperhatikan tetangganya kita. Siapa sih yang lebih berhak dari tetangga tersebut? Jawabannya yang paling dekat dengan rumahnya kita. Kalau kita mau memberikan kepada semua tetangganya kita, itu bagus. Tapi kalau tidak mampu, Ustaz cuma satu doang, cuma dua doang yang saya berikan, bisa berikan kepada tetangga saya. Mana yang lebih saya dahulukan? Jawabannya yang paling dekat dengan pintu rumahnya kita. Yang paling dekat dengan pintu rumahnya kita. Jangan sampai ada tetangga kita yang persis di sebelahan kita tidak kita berikan, sementara 10 rumah dari kita itu yang kita berikan. Jadi tuntunan Islam itu diberikan kepada apa? Tetangga yang lebih dekat dengan pintu rumahnya kita. Kemudian hadis yang berikutnya dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man naffasa an muslimin qurbatan min qurabi dunya, naffasallahu anhu qurbatan min qurabi yaumil qiyamah." Barang siapa yang menghilangkan salah satu kesulitan, kesusahan seorang muslim dari kesulitan di dunia, maka Allah Subhanahu wa taala akan menghilangkan satu kesulitan darinya di akhirat nanti. Bapak Ibu, kalau kita hilangkan, kalau kita membantu kesulitan orang lain di dunia, maka Allah Subhanahu wa taala akan membantu menghilangkan kesulitan kita pada hari kiamat. Bapak, di akhirat itu banyak kesulitan yang akan kita hadapi. Di akhirat itu banyak rentetan peristiwa yang akan kita lalui. Maka salah satu sebab untuk selamat pada hari kiamat adalah dengan apa? Membantu mengangkat kesulitan, kepayahan orang lain. Tetangga kita ada yang sakit, misalkan dia butuh untuk segera ke rumah sakit, kasihan, nggak punya mobil. Padahal kondisinya sangat-sangat butuh untuk dibawa ke IGD. Ya, ketika Bapak Ibu kita semuanya dengan tulus membantu dia, itu kan meringankan beban dia. Dia dalam kondisi terjepit, dia dalam kondisi kesulitan, kemudian ibu bapak dengan sigapnya memberikan mobilnya, bahkan bapak ibu sendiri yang nyetir sampai ke rumah sakit, masya Allah, itu pahala yang luar biasa. Ya, itu pahala yang luar biasa.
dan itu demi Allah lebih mulia dibandingkan ibu sholat sunnah. Ya, sholat sunnah membantu orang lain itu lebih mulia, ya, karena itu menyangkut nyawanya, apalagi dalam kondisi yang sudah sakit berat. Ya, ada orang yang kemudian terlilit utangnya, ya, terlilit utang, dia nggak tahu mau jual apa lagi, sementara temponya sudah jatuh. Ibu datang memberikan pinjaman, masya Allah, itu juga bagian dari kebaikan-kebaikan. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Man nafasa an muslimin kurbatan min kurabid dunya." Barang siapa yang menghilangkan satu kesulitan dari seorang muslim atau kaum muslimah dari kesulitan di dunia, maka Allah Subhanahu wa taala akan menghilangkan dari hamba tersebut kesulitan, kesusahan pada hari kiamat. Wa man yassara 'ala muksirin yassarallahu 'alaihi fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang memudahkan urusan orang lain di dunia, maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan urusannya di dunia dan di akhirat. Bapak Ibu sekalian, mengajak semuanya mari menjadi pribadi muslim dan muslimah yang sifatnya itu sahlun, memudahkan orang lain. Jangan menjadi pribadi yang suka merepotkan dan menyusahkan orang lain. Manusia yang terbaik adalah manusia yang mampu memberikan kemanfaatan kepada orang lain. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Khairun nas anfa'uhum linnas." Sebaik-baik manusia adalah manusia yang paling bermanfaat untuk manusia yang lainnya, selama masih diperbolehkan untuk dimudahkan urusannya orang lain, selama tidak melanggar syariat Allah. Jangan ngambil jalan yang repot, ya. Jangan menjadi orang-orang yang sering merepotkan orang lain, membuat susah orang lain. Selama kita mampu untuk memberikan kemudahan kepada saudaranya, kita berikan. Kenapa? Al-jaza min jinsil amal. Apa yang kita lakukan, itulah apa yang kita lakukan. Apapun perbuatannya, kita akan berbalas sesuai dengan apa yang kita lakukan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mudahkan orang lain, Allah akan mudahkan urusannya kita. Ini juga terkadang resep yang terkadang kita luput darinya. Kalau selama ini ada di antara kita yang urusannya ribet, terus ada urusannya sulit, terus maka coba yang satu. Mudahkan, bantu orang lain, niscaya Allah akan bantu kita. Mudahkan urusannya orang lain, niscaya Allah akan mudahkan urusannya kita. Al-jaza min jinsil amal. Balasan dari Allah itu tergantung perbuatannya kita. Wa man yassara 'ala muksirin yassarallahu 'alaihi fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang memudahkan seorang muslim dan muslimah di dunia, Allah balas. Allah akan mudahkan urusannya di dunia dan akhirat. Lebih bagus lagi balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena kemudahan tersebut tidak hanya dia rasakan di dunia, tapi apa? Di dunia dan di akhirat. Wa man satara musliman satarallahu fid dunya wal akhirah. Dan barang siapa yang menutup aib kekurangan seorang muslim, ya, maka Allah Rabbul Alamin akan menutup aib dan kekurangannya di dunia dan di akhirat. Begitu luar biasa. Ya. Ini betul-betul balasan yang luar biasa. Barang siapa yang menutupi aib kekurangan seseorang, maka Allah akan menutup aib dan kekurangannya di dunia dan di akhirat. Bapak Ibu sekalian, kita manusia biasa, bukan malaikat, bukan bidadari. Kita manusia yang memang sudah sejak penciptaannya telah ditakdirkan oleh Allah menjadi hamba-hamba yang pasti ada kekurangan, ada aib, ada kelemahan. Ya, maka sebagai seorang muslim dan muslimah, apabila kita melihat kekurangan, aib pada diri saudaranya kita,
maka termasuk dari bimbingan Islam untuk kita tidak membongkar aib, tutupi, ya, baik menyangkut diri orang tersebut, keluarganya, anak-anaknya, nggak boleh. Kemudian dengan lancangnya mulut kita yang membongkar aib saudaranya. Iya, memang tuh orang tuh keluarganya nggak benar. Memang tuh dia orangnya demikian dan demikian. Nggak boleh, ya. Jadi nggak boleh membongkar aib seseorang. Sebagaimana kita juga nggak ingin orang lain membongkar aibnya kita. Ada yang senang nggak, Pak, aibnya dibongkar? Ya nggak ada. Bahkan demikian yang seharusnya kita perbuat untuk saudaranya kita muslim dan muslimah. Ya, ditutup kesalahan-kesalahan yang pernah dia lakukan di masa lalunya, jangan ditutup. Yang ada, kalau kita berkesempatan dan ada kemampuan, mari nasihati. Nasihati dengan cara yang baik, bukan kemudian untuk menjatuhkan harga diri dari saudaranya kita tersebut. Kemudian, ya, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhihi." Dan Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa membantu seorang hamba selama hamba tersebut membantu saudaranya. Subhanallah. Ya. Ditutup hadis ini oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan sabdanya, "Wallahu fi aunil 'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhihi." Pertolongan Allah akan senantiasa menyertai seorang hamba selama hamba tersebut membantu saudaranya, ya, memperhatikan kebutuhan saudaranya. Maka Allah Subhanahu wa taala pun memberikan balasan dengan melindunginya, memberikan kemudahan dan pertolongan kepada hamba tersebut. Makanya, ya, juga disebutkan dari ucapan Umar bin Khattab secara marfu' dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kata beliau, "Afdhalul a'mal idkhalus surur 'alal mu'min." Sebaik-baik amalan adalah dengan membuat gembira, memasukkan rasa bahagia ke dalam hati seorang muslim. Kasauta auratahu wa asba'ta jaw'atahu aw qadaita lahu hajatan. Perbuatan baik tersebut memasukkan rasa bahagia ke dalam hati seorang muslim itu, kata Nabi SAW, bisa dengan cara engkau berikan dia pakaian kalau dia nggak memiliki pakaian, ataukah engkau berikan makan kalau dia kelaparan, ataukah engkau penuhi kebutuhannya. Idkhalus surur 'alal mu'min, memasukkan rasa bahagia ke dalam hati seorang mukmin. Itu pahala yang besar di sisi Allah. Membuat bahagia seorang muslim dan muslimah itu pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, menyakiti hati seorang muslim itu dosa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka ibu-ibu sekalian yang kami muliakan, rahimani wa rahimakumullah, hendaknya setiap dari kita berupaya untuk memberikan pertolongan kepada saudaranya kita, terkhusus yang membutuhkan uluran tangannya kita. Jangan kemudian kita bersifat cuek, acuh tak acuh, gak peduli dengan orang lain. Jangan, Bapak Ibu sekalian, ya. Entar kita mati, siapa yang akan bantu kita? Bisa kita gali kuburannya kita sendiri? Gak ada. Kita juga butuh dengan orang lain. Kita juga butuh bantuan orang lain. Oleh sebab itulah, dalam kehidupan bermasyarakat,
dalam berkehidupan, berinteraksi dengan orang lain, akhlak-akhlak seperti ini itu sangat-sangat kita butuhkan. Barang siapa yang membantu orang lain, maka Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa memberikan pertolongan kepada hamba tersebut. Wallahu taala. Ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu sekalian sebelum kita masuk ke hadis yang berikutnya? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Pertanyaannya adalah apakah orang yang Masya Allah, barakallahu, sehat selalu buat Bapak keluarga. Pertanyaannya bagus sekali. Katanya tadi disebutkan dalam hadis yang sahih, wallahu fi auni al-'abdi maka al-'abdu fi auni akhihi. Allah senantiasa akan menolong seorang hamba selama hamba tersebut menolong saudaranya yang lain. Apa sih kriteria ya orang yang harus kita bantu? Di dalam hadis ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengucapkan secara umum, ya, yang penting apa? Saudaranya kita. Artinya apa? Seiman, seakidah, muslim, muslimah. Itu dicatat dulu. Nabi tidak mengucapkan di sini yang harus kita bantu ini dan itu. Wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhihi. Allah akan membantu seorang hamba selama hamba tersebut membantu akhihi, akhi Islam, membantu saudaranya sesama muslim, muslimah. Itu yang pertama. Ya. Di dalam hadis ini Nabi nggak mengatakan harus membantu ini dan itu. Jadi apa? Umum. Muslim dan muslimah manapun kalau membutuhkan pertolongannya kita dibantu. Dan masuk dalam orang yang paling pertama harus kita bantu adalah orang yang betul-betul memerlukan bantuannya kita. Itu dulu yang harus kita prioritaskan. Itu orang-orang yang harus kita dahulukan. Yang kita bantu adalah orang yang betul-betul memerlukan pertolongannya kita. Bantu mereka. Enggak disebutkan di situ harus bantu orang yang ini itu enggak. Tapi bantu sesama muslim, terlebih khusus muslim yang membutuhkan pertolongannya kita. Tentunya dalam hal-hal yang baik. Tidak diperbolehkan untuk membantu dalam kejahatan. Tidak diperbolehkan untuk membantu dalam perkara dosa dan kemaksiatan. Bisa minta tolong. Iya, kenapa? Pinjam pisaunya. Kenapa? Saya pengen bunuh istri saya. Ngomel terus senjata. Gak boleh. Gak boleh. Gak boleh. Ya, Pak mau pinjam ini Pak. Pinjam untuk apa? Biar anak muda itu bisa pinjam gelasnya, biar anak muda bisa minum minuman keras. Gak boleh. Membantu di sini adalah apa? Membantu dalam perkara-perkara kebaikan. Ada orang yang butuh sepeda motornya kita karena ingin bawa anaknya ke rumah sakit, mobilnya kita sudah berikan. Ya, untuk orang-orang yang membutuhkan pertolongan kita diperbolehkan. Ustaz, kalau ada non-muslim minta tolong, boleh enggak? Jawabannya boleh. Jawabannya boleh. Itulah Islam. Ya, selama pertolongan yang kita berikan tersebut kan dalam rangka untuk perayaan hari rayanya. Itu enggak boleh. Islam itu agama yang paling toleransi. Islam itu agama yang paling baik kepada agama pemeluk agama yang lainnya. Allah sebutkan, la yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din. Allah enggak larang kalian itu berbuat baik kepada orang kafir
Selama mereka tidak memerangi kalian, mengusir kalian. Nampakkah inilah akhlaknya Islam? Tapi nggak boleh toleransi yang kebablasan. Lakum dinukum waliyadin. Untuk kalian agama kalian, untuk kami agama kalian. Ya, kalau ada tetangga kita, qadarullah orang non muslim, Kristen misalkan, anaknya sakit, butuh mobil, ibu berikan, bantu dia. Kenapa? Karena itu bagian dari dakwah. Biar mereka melek bahwa itulah Islam. Islam itu bukan agama teroris. Islam itu bukan agama yang anarkis. Islam itu rahmatan lil alamin. Demikian Pak. Barakallahu. Ada yang lain? Iya, silakan Pak. Pakai ini Pak, biar jelas. Tolong Pak didekatin Pak. Apa? Akhlak orang. Masya Allah. Pinjaman. Iya, iya. Masya Allah. Masya Allah. Katanya di dalam memberikan bantuan, terkadang kita nggak tahu ini orangnya baik atau enggak. Ya, contohnya katanya ketika ada orang yang datang meminta pinjaman berupa duit. Ya, gimana sikapnya kita? Yang pertama, harus diketahui bahwa memberikan bantuan kepada orang lain, hukum asalnya itu nggak wajib. Kami ya, ya? Memberikan bantuan kepada orang lain itu hukum asalnya nggak wajib, tapi itu diajukan di dalam Islam. Masuk dalam kategori ini memberikan pinjaman itu nggak wajib. Nggak semua orang ketika datang ke kita, saya pinjam duitnya, boleh kita berikan, boleh juga nggak ada dosa. Kalau kita nggak berikan, nggak ada dosa buat kita. Tapi kalau kita berikan, masya Allah, terkhusus kalau orang tersebut betul-betul meminjam karena kondisi darurat dan sangat membutuhkan bantuannya kita. Istrinya sakit, anaknya sakit, pinjam untuk biaya sekolah anaknya, ya mungkin dia nggak sanggup di saat itu bagus. Ya, jadi kalau ada orang yang datang kepada kita minta pinjaman duit misalkan, kan paling tidak kita bisa tanya ke dia atau tanya dulu ke orang-orang. Jangan sampai orang tersebut adalah orang yang memang sudah sering berutang dan tidak mau mengembalikan utangnya. Gak boleh utangnya. Kalau ibarat tahu, wah ini sering pinjam duit orang yang pernah dibayar. Ayah bapak, halus saja, maaf untuk saat ini saya belum bisa memberikan pinjaman. Jangan juga bapak bohong. Maaf sih nggak ada duit, padahal rekeningnya 100 juta. Gak boleh bohong, gak boleh bohong, gak boleh bohong. Terus terang dengan kata yang baik. Maaf di saat ini belum bisa memberikan bantuan. Olah halus. Kalau bapak tahu memang karakternya dia sudah suka pinjam dan jarang mengembalikan, boleh bapak memberikan nasihat empat mata. Katanya, saya dengar bapak ibu sering pinjam duit orang, terus tidak dikembalikan. Bu, itu akhlak yang jelek. Ibu harus berhenti, karena bisa jadi orang yang meminjamkan itu juga butuh untuk keperluan anak dan istrinya, diberikan nasihat. Tapi kalau bapak tahu dia orang yang memang betul-betul butuh, tetangganya bapak, sahabatnya bapak, dia betul-betul butuh untuk keperluan pengobatan orang tuanya, anaknya, istrinya, bapak berikan, itu pahalanya luar biasa. Itu pahalanya luar biasa. Urusan nanti dia tidak membayar, mengingkari perjanjian yang telah disebutkan, saya bayar nanti Pak sebulan, tinggal dilihat. Kalau memang dia tidak berkemampuan mengembalikan di waktu yang ditentukan 1 bulan itu, karena memang kondisinya bapak bersabar, itu lebih bagus. Lain halnya kalau dia ada duit, beli motor lagi,
ganti mobil, sementara utang di bapak belum dibayar, itu boleh bapak mendatangi dia. Kata Nabi SAW, matlul ghani zulmun, menunda-nunda bayar utang dalam keadaan mampu yang sudah tepat dan jatuh tempohnya itu adalah kezaliman. Tak boleh. Kalau sudah jatuh tempohnya, kita ada kemampuan untuk membayar, nggak boleh menunda-nunda. Harus seorang muslim itu apa? Harus amanah. Ya, makanya ciri orang munafik itu disebutkan Nabi, ayatul munafik salah. Ciri tanda orang munafik itu ada 3. Di antaranya apa? Wa idza tumina khana. Kalau dia dipercaya, dia berkhianat. Ya, jadi Bapak yang kami muliakan tinggal dilihat saja. Kalau orangnya memang butuh, ya, orangnya baik, Bapak berikan. Kalau enggak baik, jangan diberikan. Ya, caranya gimana? Kalau Bapak nggak tahu orang itu di saat itu, suruh aja Bapak nanti datang besok ya, sambil mencari informasi tentang orang tersebut. Allah Taala. Ada yang lain, Pak? Apa? Oh ya boleh, Pak. Saya katakan boleh. Yang penting berikan alasan yang masuk akal dan tidak berdosa, itu aja. Nggak boleh gara-gara ingin menghindar memberikan pinjaman, Bapak terjatuh dalam dosa, bohong, nggak boleh. Bapak bilang, aduh maaf saya nggak ada duit ini, saya juga lagi bingung mau makan apa hari ini. Padahal Bapak udah coba kan, nggak boleh bohong, nggak boleh. Ya, Bapak berikan alasan yang masuk akal, kemudian tidak sampai bohong. Bilang aja maaf, coba cari di orang lain. Kami juga lagi banyak kebutuhan. Selesai. Ya. Ya. Yang tadi ini, yang mengutang, dia katakan kepada Bapak, maaf Pak, saya belum bisa bayar utangnya karena baru saja mencicil utang. Bapak kerja, nggak boleh, nasihatin dia. Nggak boleh, harus selesaikan dulu dong utangnya. Kok belum selesai utang, utang lagi. Dinasehati dia, nggak boleh demikian. Barakallahu fiik, wallahu ta'ala. Ada yang lain, Bapak Ibu? Ibu? Ada yang lain? Kita lanjutkan. Kemudian di hadis yang berikutnya dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man dalla ala khairin", barang siapa yang menunjukkan kepada kebaikan. Barang siapa yang mengajarkan seseorang kebaikan, falahu mithlu ajri fa'ilihi, maka dia akan mendapatkan pahala seperti pahala orang yang mengajarkannya. Ini merupakan keutamaan bagi orang-orang yang mengajarkan manusia kebaikan. Dan ini hendaknya setiap dari muslim dan muslimah mengambil bagian dari man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi. Barang siapa yang mengarahkan, membimbing, mengajarkan seseorang ke dalam kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala seperti pahala orang yang mengerjakan apa yang telah diajarkan. Contohnya gini, Pak. Contohnya gini. Kalau misalkan kita ajarkan anaknya kita surat Al-Fatihah. Itu contoh kecil aja. Kita ajarkan mereka tata cara wudhu yang benar. Kita ajarkan mereka ibadah-ibadah ataukah ilmu yang bermanfaat. Kita ajarkan anaknya kita, orang lain, bahwa ketika kita bersedekah, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pahala buat kita. Maka selama orang yang kita ajarkan tersebut, selama orang yang kita bimbing ke dalam kebaikan tersebut mengamalkan apa yang kita ajarkan,
maka dia mendapat pahala dan kita pun akan mendapatkan pahala. Luar biasa enggak? Luar biasa enggak? Ini Masya Allah. Jangan diremehkan ibu-ibu sekalian, bapak-bapak sekalian. Hari kiamat itu kita butuh yang namanya dengan pahala. Hari kiamat itu kita butuh bekal amalan kebaikan. Dan seperti amalan-amalan yang sejenis ini jangan pernah kita remehkan. Enggak sulit. Kita ajarkan orang kepada orang lain. Kita ajarkan orang kepada kebaikan, Masya Allah. Ada temannya ketemu di jalan, Pak, yuk kita sholat berjamaah di masjid. Masya Allah itu. Selama bapak itu sholat di masjid berjamaah, bapaknya tidak dapat pahala. Ya, walaupun sah dia sholat di rumahnya dapat pahala, sah sholatnya. Cuma untuk laki-laki lebih bagus sholat berjamaah di masjid. Bapak ngomongnya padahal santai aja. Ayo Pak, gimana sehat Pak? Ya, ayo Pak, kita sholat di masjid biar ketemu dengan warga yang lainnya, biar kaum muslimin makin banyak, biar persaudaraan semakin Masya Allah. Kalau dia ke masjid karena dengar nasihat dari kita, pelajaran dan arahan dari kita, Masya Allah, dia mendapat pahala dan kita pun akan mendapatkan pahala. Apalagi kalau sekiranya amalan-amalan perbuatan yang kita ajarkan tersebut adalah amalan-amalan yang akan berganjar pahala jariah kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Jadi Bapak Ibu sekalian, ya, mari semuanya kita menjadi orang-orang yang memberikan contoh kepada orang lain dalam perkara kebaikan. Mari kita memberikan nasihat-nasihat untuk saudaranya kita. Jangan pernah remehkan perkara yang satu ini. Itu semua akan menjadi, ya, amalan yang besar untuk kita semuanya. Bahkan kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, la ayahdiyallahu bika rajulan khairul laka min humrin na'am. Kamu memberikan petunjuk hidayah kepada seseorang itu lebih bagus dibandingkan unta merah. Unta merah itu unta yang mahal di saat itu. Dengan sebab kamu orang itu menjadi baik, yang tadinya sholatnya masih amburadul, sholat zuhur, sholat asar, libur, maghrib, sholat isya, ketiduran lagi. Dengan ibu bapak nasihatin, orang tersebut menjadi baik, sholat 5 waktunya sudah dijaga, ditambah lagi sholat rawatibnya, Masya Allah itu. Ya, Masya Allah itu akan menjadi amalan untuk kita, mengalir pahalanya terus untuk kita. Subhanallah. Kemudian kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis yang berikutnya, ada yang mau ditanyakan tuh Bapak? Ada yang mau ditanyakan? Iya, silakan. Masya Allah, pertanyaannya bagus Pak. Sehat selalu Pak. Barakallah. Katanya kalau orang sudah meninggal, katanya sudah terputus amalannya kecuali 3 perkara. Ya, hadis ini tidak menunjukkan pembatasan bahwa ketika seseorang meninggal itu cuma 3 amalan ini yang terus mengalir. Enggak. Di sana banyak hadis-hadis yang lainnya. Cuma Nabi menyebutkan 3 perkara ini karena ini 3 perkara yang betul-betul agung. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Idza mata ibnu Adam, inqata'a anhu amaluhu." Kalau ada seseorang mati meninggal wafat,
maka terputus semua amalannya kecuali dari 3 perkara. Di antaranya apa? Waladun sholihun yad'u lahu, anak soleh yang terus mendoakan dia. Itulah pentingnya dan termasuk nikmat yang besar kalau seorang ayah dan ibu, kalau ada orang tua, anak-anaknya itu menjadi anak-anak yang soleh dan soleh. Itu luar biasa. Ya, orang tuanya semasa hidupnya dia berbakti, setelah meninggal orang tuanya nggak pernah dia lupakan untuk didoakan terus. Ya, makanya dalam hadis yang sahih ada orang tua itu yang disebutkan oleh Nabi semakin terus ditinggikan derajatnya di sisi Allah. Sang bapak ini mengatakan, ya anni lihada, wahai Allah, dari mana semua ini? Kok saya terus ditinggikan derajat di sisimu? Kok makin banyak kenikmatan yang saya rasakan dalam surga? Kata Allah Subhanahu wa taala, bisa babi istighfar wa nadiklam. Semua yang kamu dapatkan ini disebabkan istighfarnya anak kamu kepada kamu. Subhanallah. Disebabkan doanya anak kamu untuk kamu. Masya Allah. Ini juga himbauan untuk kita semuanya. Mari kita sekuat mungkin untuk mencetak anak-anak yang soleh dan solehah. Karena demi Allah itulah harta kita yang sesungguhnya. Anak yang soleh dan solehah itulah harta kita yang sesungguhnya. Kita wafat, anak yang soleh dan soleh nggak pernah melupakan jasa kebaikan kedua orang tuanya. Dalam sujudnya dia doakan, ketika dia bangun di tengah malam dia doakan kedua orang tuanya. Subhanallah, nikmat. Pertanyaannya, apakah hanya terbatas doa yang tersampaikan itu dari anak-anak yang soleh saja, ataukah juga dari orang-orang yang soleh secara umum, bahkan kaum muslimin secara umum? Jawabannya iya. Jawabannya iya. Ya, bukan cuma anak soleh, orang soleh, kaum muslimin dan muslimat itu juga akan sampai doanya kita kepada mereka. Makanya ketika ada salah seorang sahabat ya wafat, selesai dikuburkan, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Istaghfiru li akhikum fa innahu an yus'al wa sallallahu at-tathbit. Doakan saudara kamu, doakan saudara kamu yang baru saja dikuburkan. Sekiranya doa orang yang dari kalangan sahabat tidak bermanfaat, nggak mungkin dong Nabi menyuruhnya. Nabi perintahkan apa? Istaghfiru li akhikum, minta ampunkan saudara kamu. Ya, wasallallahu astabah, doakan dia agar Allah mengokohkan ucapan dia ketika dia ditanya malaikat. Karena orang yang meninggal itu ketika dikuburkan, maka malaikat akan bertanya kepadanya, man rabbuka, siapa Rabb kamu, wa man nabiyyuk, siapa nabi kamu, wa ma dinuk, apa agama kamu. Ya, jadi sekali lagi Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian, maka penting mencari teman-teman yang soleh itu penting. Kalau dapat teman yang soleh, jangan dilepas, karena teman yang soleh itu juga adalah aset buat kita. Selama kita hidup, dia banyak membantu kita, mengingatkan kita. Kalau kita sudah meninggal juga, dia bakalan doakan untuk kita kepada Allah. Ya Allah, sahabat saya, teman saya, ampuni ya Allah. Ya Allah, kumpulkan kami kelak di dalam surga. Jadi doa itu akan sampai insya Allah. Allah Ta'ala. Ada yang lain Bu? Ibu, ada yang mau ditanyakan Bu? Nggak ada ya, insya Allah jelas ya. Iya, silakan. Salam. Ya. Doa secara umum bagi kaum muslim itu baik. Ya, doa untuk kaum muslim baik. Ya, doa untuk kaum muslimin itu baik. Semisal dalam sebuah acara ada pengajian, semua yang kita doakan tidak ada masalah. Ya,
doa ketika di hari Jumat ketika khatib mendoakan kaum muslimin diaminkan, jangan diam aja, diaminkan. Itu sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini juga banyak kesalahan orang ketika di hari Jumat misalkan khatib mendoakan kaum muslimin, Allahumma ghafir lil muslimin wal muslimin, itu kan doa untuk kaum muslimin dan muslimat, al ahya'i minhum wal amwat, yang sudah meninggal maupun yang masih hidup, doakan ya, amin, katakan amin. Itu sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang banyak terlupakan dari sebagian kita. Nggak boleh diam, nggak boleh diam. Ya katakan amin. Ya katakan amin. Ada orang yang mendoakan untuk kaum muslimin, kita ada di situ, dan ucapkan amin. Ya, wallahu taala alam. Kemudian kita akan masuk ke pembahasan yang berikutnya tentang zuhud dan wara. Ya, tentang zuhud dan wara. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, kata beliau, akhadha Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bimankibayya. Dahulu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam memegang pundakku. Faqala, kemudian beliau bersabda, kun fid dunya ka'annaka gharibun. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menitipkan pesan kepada Abdullah bin Umar, kun fid dunya gharibun. Jadilah engkau di dunia ini seperti orang yang asing. Asing. Kenapa? Karena memang dunia ini bukan untuk kita hidup selama-lamanya. Dikatakan asing, gharib, kata para ulama, itu sama seperti kalau ibu melakukan sebuah perjalanan dari Depok ke Yogyakarta, kemudian transit ke mana? Semarang misalkan, ya, itu kan ibu gak ada, ibu jadi orang asing, betul nggak? Gak ada ibu juga, gak kenal orang-orang. Kenapa? Karena itu bukan tujuannya ibu. Ibu tujuannya kemana? Ke Yogyakarta. Mampir sejenak doang ke Semarang. Lagi itulah gambaran hidupnya kita di dunia, bahwa tujuan hidup kita apa? Akhirat. Dari perut ibu kita, kemudian keluar hidup di dunia untuk melanjutkan perjalanan ke akhirat. Ya, maka kata Nabi, kun fid dunya ka'annaka gharibun. Jadilah kamu selama di dunia itu seperti orang asing. Abiru sabilin, ataukah seperti orang yang hanya melintasi sebuah daerah. Artinya apa? Jangan jadikan dunia itu sebagai tempat untuk kamu tinggal selama-lamanya. Itu yang harus kita sadarkan dirinya itu. Ya, jangan jadikan dunia ini sebagai tempat hidup kita selama-lamanya. Makanya Bu, terkadang orang tertipu dengan dunia ini. Kenapa? Karena dia lupa bahwa dia itu bakalan mati. Semua cara dia harapkan untuk mengumpulkan harta, semua cara dia lakukan untuk mendapatkan pangkat jabatan, nggak peduli itu halal atau halal, nggak peduli. Dia lupa bahwa dia di dunia itu sementara doang, bahwa dia itu akan meninggalkan dunia yang fana ini. Kun fid dunya ka'annaka gharibun aw abiru sabilin, seperti orang yang melewati sebuah daerah. Makanya Nabi SAW mengatakan apa? Sesungguhnya permisalanku adalah seperti seorang pengembara yang ketika dia melakukan perjalanan, dia melihat ada sebuah pohon yang rindang, kemudian dia beristirahat di situ sejenak, lalu dia lanjutkan perjalanannya. Itulah dunia. Pohon yang rindang itu seperti dunia, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita jadikan untuk sementara saja. Ngambil bekalnya kita sebanyak-banyaknya untuk kita lanjutkan perjalanan ke negeri akhirat. Itulah tempat kehidupan yang kekal abadi. Bu, Bapak sekalian yang kami muliakan, jangan tertipu dan terlena. Jangan. Perjalanan kita masih panjang, Bu, Pak. Kalau sekiranya masalahnya setelah mati nggak ada lagi kehidupan berikut, itu lebih enteng.
Tapi nggak demikian ceritanya. Setelah kita mati, maka ada kehidupan yang akan menanti kita. Ada kehidupan barzahiyah di kuburan, kemudian ada kehidupan kekal di akhirat kelak. Ya. Kemudian kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw abiru sabilin. Setelah mendengarkan nasihat Nabi ini, wa kana Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu yaqul, Abdullah Ibnu Umar kemudian mengatakan, idza amsayna fala tantadhiris shalah. Kalau kamu di sore hari jangan tunda-tunda untuk melakukan amalan kebaikan sampai pagi hari. Subhanallah. Bayangkan. Wa idza asbahta fala tantadhiril masa. Kalau kamu berada di pagi hari, maka jangan tunda-tunda untuk melakukan kebaikan sampai datangnya sore hari. Ini permisalan aja. Bahkan ketika ada peluang untuk berbuat kebaikan di saat itu, lakukan. Jangan tunda sejak kemudian. Jangan tunda 2 jam kemudian. Bahkan jangan tunda sampai sore harinya. Kenapa, Bapak Ibu sekalian? Kita nggak tahu kapan ajalnya kita tiba. Kita nggak tahu, bisa jadi setelah kesempatan yang diberikan oleh Allah itu tidak datang lagi kesempatan untuk kedua kali. Karena apa? Karena kita nggak tahu amalan mana yang akan menyelamatkan kita dari neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan tunda-tunda. Ada kemampuan, ada kesempatan untuk bersedekah di saat itu, lakukan bersedekah. Jangan tunda. Misalkan baik hari Jumat, ya alhamdulillah kalau ibu, bapak yang masih diberikan kesehatan, kekuatan, umur oleh Allah sampai di hari Jumat. Pak Ustadz, saya simpan harta saya ini untuk saya sumbangkan nanti di bulan Ramadan biar pahalanya berlipat. Alhamdulillah niatnya bagus, tapi kita nggak tahu Ramadan tahun ini masih sempat nggak Allah berikan kesempatan itu atau tidak. Udah sumbangkan aja sekarang ini. Kalau Allah berikan kesempatan hidup di bulan Ramadan, berikan kesempatan dan lapangkan rezekinya kita, sumbanglah lagi, nggak ada ruginya kita. Kalau ada kesempatan haji umroh, ada kemampuan finansial, sehat, udah jangan tunda-tunda. Ya, nanti datang COVID jilid ketiga lagi, nggak bisa lagi kita umroh. Ya udah enggak. Ya, ada kemampuan untuk kita berbuat baik kepada orang tuanya kita, ada kesempatan untuk mengunjungi orang tuanya kita, lakukan. Jangan tunda-tunda. Ya, teringat teman, ya baru aja telepon Ustaz, ingin ngobrol, kenapa orang tuanya sakit nih, saya bingung nih. Qadarullah wa syafa'at. Sore harinya meninggal orang tuanya, tidak berkesempatan lagi dia untuk melihat orang lain. Kenapa? Karena orang tuanya dibina. Ya, makanya kalau ada kesempatan untuk berbuat kebaikan, jangan pernah tunda-tunda. Kemudian kata Abdullah bin Umar, wa khudh min sihhatik li samami. Gunakan waktu dan masa sehat kamu sebelum datang waktu sakit kamu. Itu penting Bapak Ibu sekalian. Ya, mumpung kita masih sehat walafiat, pergunakan sebaik-baiknya kesehatan tersebut untuk melakukan hal-hal yang positif dalam kehidupannya kita, terkhusus gunakan untuk memperbanyak beribadah kepada Allah. Kalau sudah asam urat, kalau sudah kolesterol, kalau sudah penyakit ini dan itu, waduh, mau sholat berjamaah sulit, mau sholat berdiri aja sulit, ya maka mumpung kita masih diberikan kesehatan, gunakan sebaik-baiknya. Wa khudh min sihhatik li saqamik. Pergunakan masa sehat kamu sebelum datangnya beragam penyakit. Wa min hayatik li mautik. Gunakan juga masa hidup kamu, kata Abdullah bin Umar. Gunakan masa hidup kamu, gunakan usia umur kamu li mautik sebelum kamu diwafatkan oleh Allah. Bopak. Kalau kita sudah wafat, enggak ada lagi kesempatan untuk kita memperbanyak bekalnya kita untuk menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Kalau kita sudah diwafatkan oleh Allah, maka nggak ada lagi kesempatan untuk kita bisa beribadah kepada Allah. Ibadah kepada Allah itu hanya masanya diberikan di dunia. Di akhirat nggak ada lagi ibadah, nggak ada lagi ibadah. Yang ada apa? Merasakan balasan dari ibadah yang telah kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka semoga Allah tidak menjadikan kita, semoga Allah menjauhkan kita menjadi orang-orang yang menyesal pada hari kiamat kelak. Nyesal kenapa? Karena dulu nggak punya rumah. Nyesal kenapa? Karena dulu nggak menjadi orang kaya. Nyesal kenapa? Karena bukan itu. Tapi dia nyesal karena tidak membawa bekal amalan kebaikan untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kita-kita yang sudah berumur 40, 50, 60, 70, pergunakan kesempatan itu semuanya untuk memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Rabbul Alamin menjadikan kita semuanya dari kalangan hamba-hambanya yang selalu istiqomah di atas agamanya. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Sembah Allah, sembah kamu sampai datangnya ajal kematian. Berdoa terus agar Allah istiqomahkan kita di atas Islam, dan semoga Allah menganugerahkan kepada kita semuanya husnul khotimah. Demikian ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, semoga apa yang singkat ini bisa memberikan kebaikan untuk kita semuanya. Kalau ada benarnya, itu semata-mata dari Allah. Kalau ada yang keliru, itu dari pribadi saya sendiri, dan saya beristighfar atas semua itu, dan kekeliruan juga datangnya dari syaitan. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Semoga bapak-bapak, ibu-ibu sekalian dalam keadaan sehat walafiat. Silakan Pak, silakan. Boleh Pak, silakan. Masya Allah, banyak sekali bonusnya Pak. Masya Allah. Katanya, Alhamdulillah, Alhamdulillah, Bapak umurnya 80. Saya kira 60 Pak, berarti udah muda Pak. Iya, 80, Masya Allah. Sudah banyak bonusnya. Ya, kata Nabi, akmal ummati ma baina sittina wa sab'in wa qalla man jawaza dzalik. Rata-rata usia umat itu 60-70 tahun. Sedikit yang bisa melampaui batas dari usia tersebut 60-70 tahun. Kalau bapak usianya 80 tahun, Masya Allah, disyukuri itu Pak. Alhamdulillah, kami aja nggak tahu mungkin kami bisa sampai 80 enggak. Bapak Alhamdulillah, saya juga. Kemudian Bapak katakan tadi, katanya kalau sudah tua akan menjadi muda lagi. Ya, ini Bapak udah kelihatan muda nih Pak. Saya kira 60 tahun tadi Pak. Kira 60 tahun. Alhamdulillah. Jadi Pak, memang menjadi sunnatullah kalau sudah berumur tua nanti kembali lagi bukan muda Pak, sampai ke kanak-kanakan. Sifatnya, bukan fisiknya, bukan rupanya, bukan, tapi sifatnya. Sampai apa? Sampai kepada taraf kekanak-kanakan. Jadi mohon maaf kalau ada orang tuanya kita kemudian di usia senjanya bersifat kekanak-kanakan, itu ujian buat kita selaku anak. Jangan dimarahi orang tuanya kita, durhaka gitu. Karena memang itulah takdir Allah Subhanahu wa taala. Dimaklumi, dimaklumi. Pengen itu seperti kanak-kanak, itu dimaklumi. Kita selalu seorang anak, itu ujian buat kita. Itu pintu surganya kita. Itu pintu surganya kita, makanya itu luar biasa. Ya, jadi mohon maaf kalau ada orang tuanya kita misalkan di rumah yang tingkahnya, oh Bapak ini seperti anak kecil, ya memang begitu, memang begitu. Jadi dengan penuh hati dan penuh kasih sayang, curahkan semua untuk orang tuanya kita. Ingat Bapak Ibu sekalian, apa yang kita kerjakan kepada orang tuanya kita, itu pula yang akan kita rasakan dari anak-anaknya kita. Kalau kita tampil menjadi orang-orang
yang berbakti kepada orang tuanya kita, maka insya Allah Ta'ala anaknya kita pun akan berbuat demikian kepada kita. Wallahu ta'ala a'lam. Barakallahu fiik. Usia bisa tua Pak, tapi semangat beribadah tetap muda insya Allah Ta'ala. Barakallahu fiik. Sampai sini dulu Bapak Ibu, semoga sehat semuanya. Ya silakan Bu. Silakan Bu. Ada mic-nya. Kenapa Bu? Masya Allah Ibu, alhamdulillah. Masya Allah. Masya Allah. Ya. Ya. Iya. Masya Allah. Masya Allah. Masya Allah. Masya Allah. Masya Allah, sehat selalu buat ibu sekeluarga, dipanjang umurkan oleh Allah dalam ketaatan kepadanya. Ibu, alhamdulillah Islam sudah ajarkan kita semuanya. Untuk anak muda harus hargai, hormati orang tua. Itu sudah pelajaran dari Islam. Untuk anak-anak muda harus cinta, hargai, hormati kepada orang yang lebih tua. Lebih. Masya Allah, ibu sehat selalu, sekeluarga ibu sehat selalu sekeluarga. Ya, iya, insya Allah, insya Allah. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai sini dulu Ibu, Bapak. Semoga sehat semuanya. Diberikan kesempatan lagi untuk kita berjumpa di pertemuan berikutnya dan diberikan kesempatan lagi oleh Allah untuk kita melaksanakan Ramadan di tahun ini, dan mari kita pergunakan sebaik-baiknya kalau Allah berikan kesempatan untuk kita merasakan Ramadan di tahun ini, karena bisa jadi kesempatan itu tidak lagi kita rasakan di tahun-tahun berikutnya. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa jazakumullahu khairan. Terima kasih banyak kepada Bapak Ibu jamaah kaum muslimin dan muslimat sekalian yang telah berkenan hadir untuk sama-sama kita mempelajari, mendalami dan saling mengingatkan dalam perkara kebaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.